bisa log in. Weh, ayo bangun, udah siang. Yang piket siapa? Di kamar mandi ada siapa? Masak apa hari ini guys? Jangan lupa pakai nota ya. Aman aja. Izin. Saya internalisasi. Jadi gimana, King? Jadi gimana nih, Queen? Asik. Topeng. Kasih paham, bos. Hari ini kita bikin konten ya. Info aja. It's okay. Ini pakai kecap nggak? Saling backup aja. Besok ngajar ya. Besok program yuk. Halo, what's up everyone? Bertemu lagi bersama Baraja. Dan kali ini KKM 84 lagi survei ke Desa Cinangka. Dan ini adalah salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Cinangka, Pantai Batu Saung. Guys, ini pengen lupa kita sudah itu di sini. Halo, lagi bikin konten. Ngobrol Desa Cinangka. Perkenalkan ini saya Ibnu. Saya tur secara singkatnya, yaitu ini nyambung sama sejarah Keramat, sejarah Pandeglang. Pukul 17 sekian dan sekarang kita sedang membuat kerangkeng. Ya, ini adalah proses yang dilakukan oleh grup kita. Ini dia adalah Om Iek. Itu ada anjing. Jangan nunjuk-nunjuk aneh. By the way, mic saya diambil
Dan ini adalah orang yang bekerja, dilihat, dan ini adalah kelompok. Ya, jadi kita semua bekerja kelompok. Halo, kenalin gue Raja. Gue ketua kelompok dari kelompok KKM 84 ini. Dan momen yang paling berkesan buat gue selama KKM berlangsung ini, itu yang dimana ketika gue masak, yang lain pada bilang enak dan masakan itu habis gitu. Kayak di situ gue ngerasa kayak anjir, masakan gue nih gitu. Sebenarnya nggak ada hal lain lagi sih buat yang bener-bener gue ceritain secara spesifik gitu ya. Karena gue rasa selama KKM ini berlangsung itu berkesan banget buat gue gitu. Dan gue nggak bisa jelasin selain hal itu. Intinya gue berterima kasih banget sama teman-teman semuanya udah berjuang kerja sama sampai akhir. Sampai detik ini gue ngerasa bangga banget sama kalian. Untuk kedepannya ketika kita udah pulang ke tempatnya masing-masing, gue harap ketika kita ketemu di jalan itu kita masih saling lah, kita pernah jadi keluarga selama 1 bulan lamanya. Ya terima kasih, gue nggak bisa berkata-kata yang lain, intinya terima kasih. Orang yang berkesan buat gue selama KKM itu sebenarnya ada beberapa orang yang buat gue ada beberapa orang yang bikin gue rasa tuh kayak berkesan aja gitu selama KKM ini berlangsung ya. Yang pertama ada Jiwa sebagai kor acara gitu kan, dimana dia sering banget internalisasi sampai malam gitu. Kayak gue ikut nemenin juga kan pada saat itu sampai malam gitu. Kayak itu menurut gue berkesan aja gitu bagi gue. Kayak dia bener-bener ngerasa sebertanggung jawab itu loh atas dia sebagai kor acara yang dimana mencakup seluruh kegiatan KKM berlangsung gitu, mengkonsepkan dengan tim acara, dengan divisi acara kayak gitu. Terus satu lagi menurut gue itu semua PDD sih, menurut gue itu berkesan banget. Karena kenapa? Kayak mereka udah bergerak dari sebelum KKM berlangsung gitu. Mereka udah bagi-bagi job desk, mereka udah bagi-bagi tugasnya masing-masing kayak gitu. Mereka udah mulai jalan, bikin desain dan segala macamnya. Menurut gue itu, ya gue sebagai mantan PDD nih ngerasa gue bangga aja sama kalian gitu. Berkesan banget bagi gue akhirnya dapet PDD yang memang PDD gitu, bisa dipercaya gitu sama gue. Dan kayak gue yakin aja sama kalian semua gitu. Pokoknya buat Halfitri, buat Intan, buat Iin, terima kasih banyak udah bikin konten TikTok, konten Instagram sebagus itu gitu ya. Gue terima kasih banget. Terus buat teman-teman yang cowok-cowok juga, menurut gue berkesan banget ketemu orang-orang yang pada asik-asik, pada semuanya ayo-ayo aja gitu. Tapi ayonya juga bukan omongan doang, tapi bener-bener gerak gitu ya. Mulai dari Alif yang aman aja, Fadil yang ngorok terus, Dimas yang tidurnya muter, Piek yang sibuk dengan teleponan ya grupnya itu gitu, Ojan dengan celetukannya gitu. Kayak sama yang lain juga sebenarnya gitu sih, kayak gue nggak tahu lagi mau ngomong apa anjir. Kalian semua berkesan banget buat gue guys. Gue nggak bisa spesifik banget satu orang yang bener-bener berkesan gitu. Semuanya berkesan bagi gue karena semua orang punya porsinya masing-masing, semua orang punya tugasnya masing-masing gitu, dan kalian semua udah menjalankan itu semua gitu. Gue sebagai ketua cukup terharu banget sih. Terima kasih. Gue berkali-kali ucapkan terima kasih pokoknya buat teman-teman semuanya. Dan gue juga sebagai ketua, kalau banyak kekurangan atau ada salah-salah kata atau ada bercandaan gue yang kurang mengenakan bagi teman-teman semuanya, gue minta maaf sebesar-besarnya. Dari gue cukup sekian, terima kasih.
Hai, aku Jessica. Kalau ditanya momen yang paling berkesan, itu tuh ada banyak banget. Dari momen pas masih awkward, awal-awal pas pertama kali tinggal di posko bareng, terus abis itu kita ngejelajah sekitar desa bareng-bareng. Oh iya, kita tuh pernah sampai hampir hanyut di sungai. Terus juga momen waktu kita harus tidur bareng-bareng sempit-sempitan, kalau ke kamar mandi harus ngantri. Terus juga pernah kita keliling-keliling desa cuman buat nyari warga, buat ikut sosialisasi. Terus nggak lupa juga momen waktu disamperin bocil-bocil dan bisa ngerasain jadi guru SD. Terus kalau orang paling berkesan itu udah pasti seluruh anggota KKM 84. Kenapa? Karena di sini kita gak ada yang merasa paling hebat. Kita sama-sama bingung pas awalnya, terus kita sama-sama capek juga di tengah, dan kita sama-sama sedih juga di akhir. 18 orang asing dari berbagai fakultas yang rela nurunin ego dan mau belajar untuk nerima tinggal bareng sebulan tanpa ada drama apapun. Terus spesial juga terima kasih dan untuk momen berharga kepada orang-orang rakyat-rakyat di kamar tangga bawah untuk semua momen-momen kocaknya tiap hari. Juga untuk para bocil-bocil aku, bocil-bocil kesayangan aku itu sangat berkesan karena mereka tuh sering banget nyapa, ngintilin, dan bahkan mereka selalu nungguin aku buat ngajar atau sekedar main bareng sama mereka. Gak expect sih muka jutek ini bisa jadi favorit kalian. Terus juga ke guru-guru SD, Pak Rete, Bu Rete, atas semua kepeduliannya itu membuat masa-masa di KKM ini jauh lebih berkesan. Seperti itu. Terus mungkin waktu kita di sini udah selesai. Terus juga mungkin desa ini juga cuman akan jadi sebuah titik di peta. Tapi masa-masa bareng kalian di sini itu akan lama membekas di hati aku. Jadi terima kasih ya semua udah jadi bagian paling berharga di masa kuliah aku. Sampai ketemu di tongkrongan selanjutnya dengan cerita sukses kita yang berbeda-beda. Bye! Halo semuanya, nama aku Tami. KKM saat ini benar-benar punya hal yang berkesan bagi aku dan juga memberikan banyak pelajaran. Tapi ada dua momen yang benar-benar membuat aku terkesan pada saat KKM ini. Yang pertama itu adalah saat kita punya dua proker besar di satu hari yang sama. Kenapa aku bisa bilang berkesan? Karena pertama, itu chaos banget. Like, kita nggak bisa handle dan cukup sulit untuk handle saat itu. Terus kedua, kita kecapean parah. Karena saat kita mau ngelakuin kegiatan yang pertama, kita kebanyakan begadang. Tapi kita juga punya proker besar di siangnya. Dan itu benar-benar kayak chaos parah. Cuma yang paling berkesan di aku adalah saat malamnya, saat kita saling mengevaluasi, itu malah jadi kayak bahan kita buat saling tertawa. Dan tentu saja buat kayak kita saling evaluasi diri, cuman lebih banyak kayak dijadiin humornya gitu. Dan itu adalah hal yang berkesan buat aku. Yang kedua itu saat aku dikunciin sama anak-anak perempuan di kamar karena aku tidurnya kemalaman atau mungkin bisa dibilang kepagian. Cuman itu menurut aku hal yang berkesan karena I mean like, oh my god, aku dikunci di kamar gitu. Cuma kayak it's okay gitu. Yang finally-nya aku akhirnya tidur di luar, tapi aku gak bener-bener tidur gitu. Terus untuk orang yang paling berkesan bagi aku sama KKM ini itu Bunga. Kenapa Bunga? Karena pertama kita dari jurusan yang sama, fakultas yang sama, dan angkatan yang sama. Tapi pada dasarnya aku sama Bunga tuh nggak sedekat itu awalnya. Jadi kayak I didn't expect to be near with her. And then kayak oh my god, kita jadi punya bonding yang kuat sih. Sekian, terima kasih, bye bye. Hai, aku Rianti. Momen yang paling mengesankan selama KKN yaitu di saat tengah malam lapar, terus bilang ke grup kan kayak lapar, terus pengen pisang goreng, terus dibuatin tuh sama koor konsumsi sama teman-teman yang lain juga. Terus kita makan bareng di ruang tengah, terus makan mie nyemek juga buatan Kak Dimas. Terima kasih udah selalu ngasih yang terbaik buat anak-anak KKM 84 Cinangka ini. Terus orang yang paling berkesan selama KKM ini mungkin kalian semua, karena kalian semua udah mau bekerja sama dengan baik, terus udah bekerja keras juga untuk melancarkan prokernya. Terus kalian udah semangat banget buat ngejalanin KKM ini. Terus dari anak-anak cewek ataupun anak-anak cowok juga kayak kekeluargaannya dapet banget gitu. Walaupun awal-awal kita nggak saling kenal, tapi ujung-ujungnya kita saling kenal dan bersatu bersama di KKM 84 Cinangka ini. Terima kasih, bye-bye.
Halo, aku Jua. Di sini aku mau ceritain momen paling berkesan dan juga berharga untuk aku sendiri. Mungkin pertama sebagai koor acara dulu, karena mengemban tugas yang sangat berat ini selama 1 bulan gitu. Tentunya aku nggak bisa sendiri. Jadi banyak momen berharga yang diciptain bareng sama anak acara lainnya. Misalnya kayak lagi rapat gitu, nggak perlu untuk kegiatan yang besar, tapi misal kayak rapat atau briefing sampai malam menyiapkan kegiatan untuk besok itu membuat aku maksudnya meninggalkan momen yang berkesan di aku, karena setiap obrolan terus juga candaan itu benar-benar meninggalkan momen yang paling berharga buat aku, karena dari situ ya kita bisa ngebentuk bonding gitu. Dan dari sedih dan juga senang bersama-sama gitu yang aku rasain bareng anak acara, itu yang membuat aku bersyukur karena kehadiran mereka dan juga keunikan mereka dari karakteristik dan juga sifat yang mereka punya yang bisa bikin aku terus semangat sampai hari ini. Terus mungkin untuk momen yang kedua yang paling berharganya itu adalah ketika aku sakit kemarin, dan aku merasa ketika aku sakit itu tuh aku nyusahin banyak orang gitu, karena waktu aku sakit tuh pas kita lagi rekreasi gitu kan, keluar lagi ke Karangbolong, dan di situ juga ada Bu Atin, dan aku merasa nggak enak sama beliau, tapi aku bersyukur karena dikelilingi sama orang-orang yang memang tulus dalam pertemanan ini. Jadi mereka merawat aku sampai memang aku benar-benar sembuh. Orang yang paling berkesan ya, kalau misalkan mau dijawab, untuk fairnya itu adalah semua, karena setiap orang di sini tuh punya tempatnya sendiri di hati aku. Cuman yang paling berkesan, orang yang paling berkesan banget untuk aku di sini itu pertama ada Kak Tami, yang aku ngerasa Kak Tami itu walaupun aku kenal di awal dia galak, cuman semakin lama aku kenal dia, aku semakin ngerasa terangkul dan juga merasa kasih sayang yang tulus dari dia gitu. Ya aku tahu dia orang yang tulus gitu, jadi aku bisa ngerasain itu. Terus juga mungkin anak acara ya lagi-lagi, karena kedekatan aku sama mereka udah pasti, dan itu setiap hari gitu. Jadi anak-anak acara ini kayak Alif, terus Oljan, Dini, Indah sampai Aas, ya mereka punya tempat tersendiri di hati aku. Dan juga mungkin untuk orang yang berkesan lainnya ada Raza ya, karena dia selalu membantu aku sebagai koor acara. Jadi di sini aku mau berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk Raza, anak acara, Kak Tami, dan sebenarnya semuanya gitu, karena kalian udah membantu aku, udah membimbing aku sebagai koor acara selama 1 bulan ini. Jadi ya terima kasih banyak. Dah dari aku. Oh semuanya, perkenalkan nama aku Bunga, dan aku masih ingat banget pada saat itu minggu pertama KKN. Aku lupa day keberapa, entah itu day keempat apa kelima, aku juga lupa. Tapi pada saat itu malam-malam aku belum tidur, karena itu kayaknya sekitar jam 10 orang tua aku tiba-tiba ngabarin kalau misalnya mereka mau datang ke posko. Dan ya udah, jadinya aku belum tidur pada saat itu. Terus orang tua aku itu datang sekitar jam 11 sampai jam 12 malam. Aku nggak begitu ingat detailnya kapan, tapi intinya itu malam banget memang. Dan sebagian dari kita, bahkan sebagian besar dari kita di posko ini tuh udah pada tidur. Dan pada saat itu yang belum tidur adalah aku, terus Tami, terus ada Raja, ada Dimas, ada Ojan, Adil sama Piet juga kalau nggak salah. Pokoknya pada saat itu setelah orang tua aku berkunjung ke posko dan mereka pulang lagi ke rumah, itu aku nggak langsung tidur. Aku lanjut nonton film sama mereka di ruang tengah. Dan awalnya tuh kita cuma nonton 1 film, terus kita berlanjut dan memutuskan untuk nonton film kedua. Nah pada saat itu karena kita mau lanjut nonton film yang kedua, dan karena itu posisinya di ruang tengah, aku pengen ngambil bantal ke kamar. Tapi sayangnya pada saat aku ngambil bantal ke kamar, aku mau ngambil bantal ke kamar, ternyata kamarnya kekunci.
jujur aku nggak tahu pada saat itu siapa yang mengunci kamarnya ataupun kenapa kamarnya dikunci, tapi intinya aku sama Tami pada saat itu nggak bisa masuk ke kamar, dan itu mungkin sekitar jam 2 malam, jam 2 pagi. Terus akhirnya karena aku nggak bisa masuk ke kamar, jadi aku lanjut nonton film di tengah. Dan setelah nonton film itu, karena aku nggak bisa masuk ke kamar nih, posisinya dikunci, aku nyeletuk. Setelah nonton film itu aku nyeletuk ke Tami, pokoknya celetukan aku tuh jam segini anaknya dipetak nih, kata aku gitu ke Tami. Terus setelah itu aku, Tami, Dimas sama Pian itu duduk di depan tempat, dan di situ kita saling ceritakan ya aja sih cerita tentang kehidupan kita. Kenapa ini jadi momen paling berkesan buat aku dan jadi precious momennya aku banget selama KKN di sini, karena aku ngerasa itu adalah sebuah momen dimana bonding pertama aku dengan teman-teman KKN itu kerasanya terjalin gitu loh. Jadi ya aku ngerasa itu sebuah momen yang paling berkesan untuk aku, karena aku jadi tahu gimana cerita-cerita mereka, dan aku pun bisa menceritakan seperti apa sih aku itu. Nah, untuk orang yang paling berkesan, menurut aku semua anggota KKN 84 itu membawa kesannya masing-masing sih. Dan tentu saja itu juga meninggalkan kesan tersendiri, baik di pikiran ataupun di hati aku. Tapi untuk orang paling berkesan sendiri, buat aku sendiri, orang yang paling berkesan buat aku selama di KKM itu mungkin aku bisa sebutin Tami. Aku merasa dia sebagai salah satu orang yang cukup punya kesannya tersendiri sih di aku, karena kita satu jurusan tapi kita nggak pernah dekat, dan KKM ini yang membuat kita jadi dekat. Jadi orang yang paling berkesan buat aku selama di sini sih Tami. Baik. Hai, halo semuanya, aku Hal. Momen yang paling mengesankan buat aku tuh sebenarnya banyak banget, tapi yang paling aku ingat itu adalah momen pas masak. Terutama momen pas pertama kali piket masak itu, aku dijadwalkan sendirian perempuan. Terus akunya masih malu-malu dan canggung ke anggota kelompok yang lain, tapi teman-teman aku yang perempuan tuh banyak tuh yang mau bantu aku masak. Nah dari situ aku merasa mulai tumbuh kedekatan di antara kita. Terus juga untuk momen-momen masak lainnya juga itu mengesankan karena aku bisa belajar banyak banget gitu tentang dunia permasakan ini. Terus juga ada momen pas kita lagi di kamar perempuan. Nah di situ tuh kita suka kayak ngobrol hal-hal random, ngetawain hal-hal yang receh, terus main game sampai ke deep talk pengalaman hidup masing-masing gitu. Nah dari momen-momen itu aku ngerasa aku diterima banget gitu di sini. Buat aku yang sulit beradaptasi dengan lingkungan baru, di sini tuh aku benar-benar ngerasa kayak bersyukur lah pokoknya bisa ada di kelompok ini. Terus untuk orang yang paling mengesankan buat aku, jujurnya semuanya itu punya kesan tersendiri gitu. Tapi memang yang paling membekas itu ada di teman-teman sekamar dan sekasur. Itu tim kamar bawah tangga tuh ada Intan, Iin, Virial, Didi, Jessica. Karena sama mereka tuh aku ngerasa aku bisa bebas mengekspresikan diri aku sendiri. Aku benar-benar bisa jadi diri aku sendiri gitu. Terus juga mereka tuh bisa nerima canda-candaan aku, jokes aku yang suka nggak jelas. Terus juga suka dengerin sama cerita-cerita random aku. Itu sih, terima kasih untuk teman-teman dan juga teman-teman semua anggota kelompok di sini, karena udah berusaha sebaik mungkin untuk kelompok kita, udah berbagi tenaga, waktu dan tawanya di sini. Terima kasih udah jadi bagian dari cerita KKM aku yang bakal aku ingat terus. Dadah. Halo semuanya, aku Dini. Menurut aku momen yang paling berkesan yaitu pada saat Isra Mi'raj, di mana mungkin sebagian orang ngerasa capek karena udah ngelakuin beberapa kegiatan, tapi di situ kita bisa begadang sampai jam 4 pagi, di mana di situ juga kita karaoke-karaokean bareng, dan itu pokoknya seru banget. Terus selain itu juga menurut aku momen yang paling berkesan itu pada saat kita masak. Dimana masak itu emang mungkin capek ya karena kita harus cuci piring, terus habis itu kita harus belanja juga. Tapi menurut aku di situ tuh kita bisa di-talk bareng sama kalian gitu loh, maksudnya kayak kita bisa cerita satu sama lain, belum lagi kita kayak dengerin lagu, intinya asik banget deh cihuy, parah. Orang yang paling berkesan itu semuanya berkesan karena memiliki cerita yang masing-masing. Terus aku juga mau ngucapin makasih banyak buat anak acara yaitu Dua, Aas, Indah, Alif, Ojan, karena
di acara ini tuh maksudnya kita bisa ketawa-ketawa bareng, kayak pokoknya suasana itu dibuat semenarik mungkin. Makasih banyak. Terus untuk tim kamar sebelah, menurut aku makasih banyak juga karena udah mau sekamar sama aku, sudah mau nganterin ke atas buat ngambil jemuran, terus kita udah talk bareng. Makasih banyak. Terus intinya makasih untuk semua teman-teman KKM di 84 ini, semoga sehat-sehat, lancar semuanya sampai akhir. Terima kasih. Halo guys, aku Khadijah. Ada momen berkesan, aku sama Jess itu narik-narikin warga. Terus ada yang lebih lucu dan berkesan, sampai-sampai aku sama Jess dan ditemani Dimas juga untuk kayak ngumumin di masjid biar banyak orang yang datang ke sosialisasi kita. Terus ada lagi momen berkesan sama KKN juga, aku ngerokin cowok-cowok di posko, kecuali Alif itu nggak aku kerokin. Terus ada waktu aku selesai program kerja Isra Miraj, itu bener-bener aku capek banget. Terus aku masuk ke kamar, di situ aku langsung nangis, homesick, pengen pulang ke rumah, tapi ketahuan nangisnya sama Jua dan Indah. Yang terakhir, momen berkesan selama aku KKN, sebenarnya ini agak sedikit sedih sih, cuma nggak apa-apa deh. Aku sama Rianti pas bacakan sama warga sekitar, aku sama Rianti beli air minum. Niatnya untuk mereka bacakan, terus beli kerupuk juga. Tapi pas datang ke posko, ternyata bacakannya itu udah selesai. Terus aku sama Rianti tuh kayak bener-bener lapar, pengen makan, tapi di posko nggak ada apa-apa. Akhirnya aku sama Rianti beli nasi padang. Pas di sana nasinya juga kayak habis, tinggal sedikit. Dan akhirnya aku sama Rianti cuman berdua satu porsi. Terus pulangnya tuh sambil kayak hujan-hujanan, nangis karena emang gak kebagian gitu kan. Tapi oke, nggak apa-apa, mungkin karena aku sama Rianti juga beli air sama beli kerupuknya itu emang kelamaan mungkin. Kalau orang yang berkesan selama di KKN itu, sebenarnya semua di kelompok 84 itu menurut aku berkesan banget, karena aku bisa bercerita kepada siapapun tanpa aku ngerasa ketepian di posko ini. Tapi orang yang berkesan sama KKN itu yang pertama dari Yanti, dimana aku lagi sakit, terus dia bener-bener kayak jadi orang tua aku di posko ini. Kayak dia tuh sampai ngerokin badan aku, terus kayak perhatian, suruh minum obat, ngasih obat, terus aku minum obat, sampai kayak ditanya kayak, "Mas, kamu udah sembuh belum? Kamu udah makan belum? Kamu udah minum obat belum?" Sampai kalau misalnya aku belum bangun tidur pun kayak dia selalu bangunin aku. Nah, terus paginya tuh aku bener-bener sakit, yang bener-bener sakit banget. Tapi aku kayak mencoba untuk menahan semua itu. Cuman karena emang sakit, terus akhirnya aku dianterin dia buat ke puskesmas. Sampai di puskesmas, ternyata si puskesmasnya itu tuh tutup. Terus aku balik lagi, bener-bener aku tuh dirawat banget sama dia, sama Rianti. Jujur, padahal aku sama dia tuh kayak bukan temen lama banget, kayak baru kenal juga pas di posko ini doang. Terus orang yang berkesan di KKN juga anak-anak acara kayak Jua baik banget, dan dia suka main Roblox. Terus Indah baik, terus suka dengerin aku cerita juga. Terus ada Alif yang selalu bilang aman ada. Terus ada Dini, dia tuh anaknya ceria, terus kayak suka ketawa, tapi aslinya dia tuh suka cepet nangis. Terus ada Ojan yang energinya bener-bener itu gak pernah habis. Mungkin gitu sih. Apapun prodinya, dari manapun asalnya, terima kasih buat kalian semua telah membuat momen KKN ini lebih bermakna. Terima kasih Desa Cinangka. Oh my god, sedih banget. Halo, kenalin aku Indah. Jadi momen berkesan di KKM ini adalah mungkin semuanya berkesan, cuman yang bikin aku terharu itu ada satu momen dimana aku nggak kebagian makan siang lebih tepatnya. Terus orang yang piket masuk pada hari itu
beliin nasi tambahan, terus masakin telur, terus dikasih muka smile gitu. Itu aku nangis, dan nangisnya bukan karena sedih nggak dapat makan siang, cuma karena emang terharu aja, pure terharu. Terus habis itu mungkin sama momen ngajar anak-anak, jadi punya new experience buat ngajarin anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang bandelnya minta ampun. Terus ada momen awkwardnya juga pas ngajarin kelas 5 atau kelas 6. Terus orang yang paling berkesan di KKM ini, sejujurnya semua orang berkesan karena setiap orang tuh punya vibe-nya masing-masing, dan jujur itu yang bikin KKM seru. Terus mungkin ada satu orang yang ngingetin aku, bukan ngingetin sih, lebih tepatnya kayak memberikan hibur kakak untuk aku yang anak sulung ini. Jadi sedikit menghibur kesepian anak sulung. Terus kayak di KKN ini tuh kayak ngasih hibur kakak untuk aku, terus menghibur kesepian aku sebagai anak sulung. Terus anak sulung yang dituntut buat punya tanggung jawab besar, punya peran besar. Jadi di KKM ini kayak merasa luas aja, dan I don't know, like menjadi diri aku sendiri. Udah, terima kasih, bye-bye. Halo semuanya, nama gue Muhammad Alif Mulfri, biasa dipanggil Alif. Momen berkesan di KKM ini sih menurut gue, satu, internalan sama anak-anak acara. Karena kan mungkin gue nggak pernah organisasi ya, jadi mungkin ini pertama kalinya gue rapat, mungkin secara serius kali ya. Karena terakhir gue rapat serius tuh SMA, mungkin udah lupa juga rasanya gimana. Terus kebersamaannya segala macem, entah ada bercanda-bercanda, cekcok segala macem, itu sih yang buat gue lumayan berkesan. Sama nongkrong di tangga dapur sih kalau gue, apalagi nemenin orang-orang masak, bercerita-cerita, ketawa-tawa, itu menurut gue itu seru banget sih. Kalau untuk orang yang paling berkesan, ada dua sih, ada Katami sama Indah. Kenapa Katami sama Indah? Karena dua orang itu adalah dua orang yang nemenin gue di posko ini awal-awal. Karena kan kita bertiga tuh yang jagain posko ini pas H-1 kalau nggak salah. Karena semuanya pada balik, ada yang persiapan ada yang barangnya belum kebawa, ada segala macem, ada yang besoknya bakal disindang segala macem lah. Nah, kita benar-benar jaga posko ini dari H-1. Entah kita muter-muter ke Cinangka 3 lah, Cinangka 2, ke Pantai Sono, walaupun malam-malam sih. Cuman ya itu seru aja sih menurut gue, dan mereka lumayan berkesan juga buat gue. Itu sih. Ada. Halo, nama aku Iin Inaya, biasa dipanggil Iin. Momen yang paling berkesan sama KKM ini tuh banyak banget. Terutama kayak momen pas kita ngejalanin program-program kerja itu kayak berkesan banget. Kalian saling backup, saling support, itu keren banget sih. Terus ada momen yang paling berkesan itu tuh pas malam-malam kita nonton bareng. Banyak film yang kita tonton. Terus ada Kak Dimas yang masak pisang goreng, terus kita makan bareng-bareng. Terus abis itu si Fadil nih datang ngebawa martabak telur. Nah itu kita makan martabak telur bareng. Itu kayak berkesan banget sih. Terus aku juga pernah nangis kan pas waktu nonton film itu. Terus banyak yang nenangin juga kayak Katami, terus ada yang ngasih tisu juga. Itu berkesan banget sih buat aku. Orang yang paling berkesan buat aku itu kalian semua berkesan sebenarnya buat aku, terutama Power PDD, karena yang pertama ngecat aku tuh terus Hal juga jadi Power terbaik lah kalau menurut aku, karena dia tuh nge-planning semuanya dari jauh-jauh hari gitu loh, kayak jobdesk kita tuh bakal ngapain aja, terus nanti kedepannya bakal ngapain, dia tuh udah di planning semua sama Hal, jadi kita tinggal ngejalanin aja gitu. Intan juga jadi PDD yang terbaik juga buat aku, karena dia kayak sangat PDD abis gitu. Terus kalian semua juga sangat berkesan buat aku, kalian udah kayak keluarga buat aku, karena aku tuh kayak
jarang banget jauh dari rumah. Baru kali ini aku jauh dari rumah selama 1 bulan. Tapi kalian tuh udah aku anggap sebagai keluarga. Jadi aku kayak nggak nyariin keluarga karena ada kalian gitu. Terus posko ini juga udah aku anggap sebagai rumah gitu. Terus aku juga mau ngucapin makasih banyak buat kalian semua yang udah bekerja keras, terus ngeluangin semua lah buat berada di KKN ini. Kalian gak menyerah, kalian gak mundur, itu keren banget. Terus aku juga mau minta maaf banget ke kalian semua kalau misalnya aku pernah ada salah perkataan atau perbuatan. Terus juga apa ya, kayaknya udah cukup ya. Udah. Hai, aku Intan. Di sini aku mau ceritain momen yang paling berkesan selama KKN itu apa. Tentunya banyak banget momen yang berkesan selama KKN, tapi di sini karena judulnya paling, jadi aku mau milih 2. Yang pertama itu ada mengajar. Kenapa mengajar? Karena mengajar adalah salah satu impian atau cita-cita aku dari kecil, dan karena KKN inilah aku bisa merasakan susah senangnya jadi seorang pengajar yang walaupun kalau habis ngajar tuh energinya terkuras banget dan ngerasa capek banget, tapi ada yang senangnya juga karena bisa berbagi ilmu sama adik-adik di SDN Cinangka 1. Yang kedua yaitu piket masak. Kenapa? Karena sebelum memasak tuh pasti kan ada nyiapin bahan-bahan, dan disitulah kita bisa cerita sambil motong bawang, motong cabai, motong tempe, tahu ataupun yang lainnya. Terus juga aku ngerasa karena KKN ini tuh aku bisa meracik masakan yang padahal sebelumnya tuh aku nggak pernah masak di rumah, paling aku baking. Tapi disinilah aku bisa mendengar masakan aku tuh dibilang enak, yang padahal aku juga nggak tahu itu beneran enak atau enggak. Makasih ya semuanya. Terus untuk orang yang paling berkesan, semua anggota kelompok itu punya kesan tersendiri menurut aku, bagi aku, untuk aku. Terus kalau yang paling berkesan sih tentunya teman satu kamar, satu kasur, yaitu ada Hal, ada Kejal, ada Dini, ada Jess, dan ada Iin. Di situ kita pasti kalau sebelum tidur ada cerita-cerita, ada ketawa-tawa dulu, sambil apa ya, kayak kegiatan hari itu tuh secapek apa dan ada hal apa gitu yang seru. Terus juga itu sih orang-orang yang berkesan yang aku ada 5 orang kamar bawah tangga yang aku kasih nama kamar bawah tangga karena kamar kita ada di bawah tangga. Mungkin segitu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah. Halo, aku Hirial. Momen yang paling berkesan itu yang pertama ada waktu kita lagi piket masak. Kayak seru aja, piket masak bareng-bareng, motong bahan bareng-bareng, terus lain cerita aja pas kita piket masak. Terus satu lagi, yaitu momen pas lagi malam-malam kita tuh buat lingkaran aja di kamar, ngobrol santai aja, saling curhat, saling terbuka. Kayak ngerasa aja kita bisa terbuka itu ya, padahal kita kenal dalam waktu yang lumayan singkat. Habis itu kayak ngerasa punya keluarga baru aja, padahal kita kenal baru 1 bulan. Terus orang yang paling berkesan sama KKM itu sebenarnya banyak, kayak semuanya itu punya kesan masing-masing. Tapi dari aku sendiri yang kena itu yang pertama ada Dini. Dini itu orangnya baik banget, ceria. Terus kalau apa-apa tuh suka ngajak, jadi kayak ngerasa kita tuh kayak ditemenin ya gitu, kayak suka diajak. Terus yang kedua ada Iin sama Halfitri. Halfitri terus sebenarnya waktu awal-awal ketemu tuh kayak apa ya, dia tuh diem-diem aja, Iin sama Halfitri itu. Tapi ternyata waktu aku mulai ngajak, mereka tuh mulai welcome. Jadi kayak ngerasa, oh kayaknya bisa nih kalau aku deketin gitu. Terus ada Intan. Sebenarnya sama Intan tuh aku baru deket sekarang. Kayak walaupun kita sejurusan, tapi kita nggak pernah sama sekali interaksi. Sekarang mulai ngerasa deket tuh karena ya aku apa-apa tuh Intan gitu loh. Ingatnya Intan, terus Intan juga lumayan baik dan care banget. Terus yang terakhir ada Jessica. Jessica itu lumayan care dan dia baik sih. Apa-apa tuh suka nawarin jajanan. Kayak aku tuh selalu ingat kayak dia tuh jajan, selalu ingat kayak ke kita gitu loh. Kayak kalian mau nitip gak? Kalian mau cobain gak jajanannya? Gitu. Dadah. Halo, selamat sore. Nama gue Raffi Rizky Ramadan. Sini gue bakal coba ceritain sedikitnya
kesan-kesan selama KKN di Desa Cinangka. Yang pertama tentang orang yang paling berkesan di desa ini, apalagi pas lagi KKN ini. Yang pertama itu ada bocil-bocilnya, Kavi dan kawan-kawan yang selalu setiap harinya nggak pernah habis energinya. Kemudian Pak RT yang selalu menjadi pahlawan dikala kita semua tidak ada jalan. Terus momen yang paling berkesan buat gue pribadi pas lagi KKM ini, jadi pernah waktu hari Sabtu kita semua habis prokeran, cuman di situ gue bersama bocil-bocil kita ngebolang buat nyari duren yang banyak. Itu benar-benar dari jam 1 siang sampai sore itu kita benar-benar nyari duren, muter-muter dari Cinangka 1 sampai Cinangka 3. Terus ketemu orang gila, ketemu orang gak bisa dengar. Mungkin segitu dari gua apa yang bisa gue sampein perihal kesan sejauh ini sama KKN. Dan jangan lupa saya mau ucapin terima kasih banyak kepada para teman-teman KKM 84. Semoga kita semua beres dari KKM ini bisa tetap saling komunikasi dan yang pastinya bisa sukses di dunia perkuliahan masing-masing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Fadil, biasa dipanggil ganteng. Pengalaman paling berkesan pada saat gue KKM terutama ya karena di KKM ini gue ngerasa lebih dekat aja ke warga, ngobrol-ngobrol sama warga apa sih masalah yang ada di desa. Dan momen paling berkesan gue selama KKM ini terutama pada saat lomba poli, karena gue ngerasa warga berbaur aja gitu sama mahasiswa, jadi hangat itu berasa di situ. Terus momen berkesan lainnya terutama pada saat teman-teman semua kumpul di posko pada saat makan ataupun pada saat evaluasi program kerja, karena di situ semua teman-teman kumpul ketawa-tawa, apalagi kalau malam suka begadang dulu kan, ngobrol-ngobrol sana sini tentang apa aja yang di pikirannya masing-masing. Untuk orang yang paling berkesan menurut gua sebenarnya sih banyak ya orang paling berkesan terutama cowok-cowok ya, cuman yang paling berkesan dari gue sih Piek karena dia tuh orang yang paling suka begadang gitu, jadi ketemu aja sama gue tiap malam, sama kalau tiap gue pulang malam dia yang bukain gue gerbang. Dan gue sebenarnya makasih juga sama semua teman-teman KKM yang udah membersamai sebulan acara ini dengan berjalannya dengan lancar gitu. Terima kasih. Semoga kita terus jadi keluarga walaupun udah masing-masing. Makasih. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama gue Dimas Diprastio, biasa dipanggil Dimas. Momen yang paling berkesan, kalau mau ngomongin berkesan ya setiap hari itu berkesan di KKM ini. Tapi kalau untuk paling mungkin waktu teman-teman coba ngasih kejutan gitu ke waktu gue ulang tahun, itu lumayan jadi core memories buat gue. Sama kalau untuk orang-orang yang berkesan itu semua cowok di KKM ini berkesan. Ada Piek, si gubernur, ada Ojan, ada si Padil yang tidurnya ngorok terus, ada si Alip, ada RJ gitu. Sama semua teman-teman juga berkesan sih. Mungkin itu aja. Padil udah disebut. Tadi Padil disebut. Belum. Padil disebut. Ulang, kita belum. Oh, ya ceweknya juga. Untuk pertanyaan orang-orang yang paling berkesan, semuanya berkesan. Semua cowok, semua cewek, karena semuanya baik di sini. Tapi paling untuk yang paling berkesan tuh cowok ada si Padil ya. Dia tidurnya ngorok terus. Si Alip yang nggak bisa bergadang. Gitu. Paling untuk ceweknya tuh ada Jessica yang rambutnya merah, ada siapa lagi ya, ada Indah, dia kalau tentang makanan dia selalu gercep kalau Indah. Kalau si Intan ya udahlah gitu, Intan mah. Kalau Hal Fitri dia orangnya pendiam katanya, tapi ujung-ujungnya juga tukang bohong. Ternyata dia Rianti yang paling sering ngobrol terkait uang, apalagi ya, soalnya kan dia bendahara, apa-apa juga kalau kebutuhan dapur. Paling itu aja sih. Oh ya, ada Bunga sama Tami juga
sebagai sesama teman angkatan 22 itu juga yang paling sering ngobrol juga. Mungkin itu aja sih. Terima kasih, dadah. Aduh, maaf guys, ketiduran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, perkenalkan nama saya Ojan. Pertanyaan yang sangat kultural ya. Apa aja momen-momen yang berkesan ketika KKN kali ini? Sebenarnya banyak, cuman saya menyebutkan salah satu aja. Yang paling berkesan ya tentunya ini ya, kegiatan-kegiatan bareng-bareng sama teman-teman, sama warga gitu. Karena kita dituntut untuk tinggal bareng sama orang-orang asing, yang ketemuan juga cuma sekali, itu juga di Salawasna. Habis itu sisanya online aja. Kita disuruh living together bareng-bareng. Itu sih momen-momen berkesan, karena kita berangkat dari prodi dan fakultas yang berbeda-beda. Lalu pertanyaan yang kedua kan ada, siapakah orang yang menurut saya berkesan? Menurut saya orang-orang di sini, terutama kelompok 84 berkesan ya bagi saya, warga-warga juga. Tapi ada satu orang yang menurut saya sangat berkesan, yaitu adalah Komandan Pak RT Rahmat Alek 11@gmail.com. Itu yang paling berkesan karena beliau sangat membersamai kita, teman-teman kelompok KKM, dari mulai proses dari awal, yaitu nemenin kemana aja gitu. Untuk proker-proker kita, dia selalu ayo ke sini, ayo ke sana gitu, ke Bulurah, terus ke Karang Taruna di sini. Itu sih kalau dari saya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak RT Alek selaku Ketua RT 05 RW 03 Kampung Kopibra, Desa Cinangka, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Selama ini saya banyak mengucapkan banyak terima kasih kepada mahasiswa KKN 84 Tirta. Kesan saya terhadap mahasiswa untuk selama 1 bulan ini, saya banyak terima kasih sudah menjalani tugas selama 1 bulan di Kampung Kopibra, Desa Cinangka. Untuk itu saya selaku Ketua RT banyak terima kasih, dan pesan saya kepada para mahasiswa KKN Tirta 84, jangan sampai melupakan kampung kami, Desa Cinangka ini, karena anak-anak yang ada di Kampung Cinangka ini mungkin ada pesan ya, mungkin ada kesannya juga ya, kenangan buat anak-anak di kampung saya ini. Dan saya juga banyak terima kasih kepada para mahasiswa KKN untuk bantuannya lampu ya, 5 buah lampu untuk bantuan di Kampung Kopibra RT 5 ini. Mungkin itu saja ya. Saya selaku Ketua RT 05 atas nama RT Alek banyak ucapin banyak terima kasih kepada para mahasiswa KKN 84 Tirta. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada mahasiswa KKM kelompok 84 yang telah membersamai kita di SD Negeri Cinangka 1 ini. Pesan dari kita, semoga kakak-kakak selalu diberikan kesehatan, suksesan, dan semangat terus ya. Kemudian semoga ilmu yang telah diberikan di SD Negeri Cinangka 1 ini dapat bermanfaat. Amin. Dan apa lagi? Sukses untuk semuanya. Semangat dan sukses selalu.
nights will